Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman di channel YouTube Yonmar Hanggara. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan ngebahas sebuah topik, yaitu bagaimana sih cara mengatasi ataupun menghilangkan pikiran negatif. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali ngeliat aku, bagi teman-teman baru pertama kali datang di channel ini, yuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga ya tombol notifikasinya agar apa? Agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video yang nantinya akan aku upload. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya ya. Jadi pada video kali ini bukan bermaksud aku untuk menggurui ataupun katakanlah aku mengajarkan pada teman-teman, tapi di sini aku pengen belajar bareng dengan teman-teman. Kenapa? Karena belajar bareng itu lebih enak dan lebih semangat aja gitu teman-teman. Yuk kita langsung pada topik pembahasannya. Bagaimana sih caranya kita untuk menghilangkan pikiran negatif yang ada pada diri kita? Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dari pikiran negatif itu? Nah, kalau kita berbicara terkait definisi, ini lumayan panjang teman-teman ya. Jadi kita sederhanakan saja. Jadi intinya teman-teman, pikiran negatif adalah ketika kita berpikir yang tidak-tidak, ketika kita berpikir yang enggak, ketika kita berpikir yang bukan-bukan, dan pikiran-pikiran inilah yang harus kita atasi dan harus kita buang. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya pikiran ini selalu menetap pada diri kita, itu akan mengganggu hidup kita. Jadi bagaimana sih cara mengatasi ataupun menghilangkan pikiran negatif itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ingatlah pengalaman positif dan menyenangkan yang pernah diri kita alami. Aku yakin teman-teman yang nonton video ini pasti pernah lah mengalami yang namanya pengalaman positif, pengalaman manis, pengalaman yang membahagiakan. Dan itu yang harus kita ingat-ingat. Sehingga teman-teman, ketika kita mengingat hal-hal tersebut, maka diri kita akan termotivasi dan lebih semangat lagi. Mungkin kita pernah berhasil mencapai suatu capaian, kita pernah memenangkan suatu perlombaan. Masa iya sekarang kita nggak bisa? Oleh karena itu, kita harus yakin bahwasanya kita bisa, kita pasti berhasil melewati itu semua. Maka teman-teman, kita tanamkan pada alam bawah sadar kita bahwasanya kita bisa, kita mampu menghadapi itu semua, kita mampu untuk berhasil. Tapi kalau dikit-dikit kita berpikiran, aduh aku pasti nggak bisa nih, aduh besok pasti gagal nih, aduh yang lainnya ini, itu dan sebagainya, maka buang pikiran itu, kita rubah teman-teman. Dan ketika itu, kita ingat pengalaman positif dan pencapaian yang pernah kita lalui dan kita berhasil melewati itu semua. Kalau dulu berhasil, kita harus yakin sekarang kita pasti berhasil melewati ini. Oke teman-teman, itu tadi yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah percayalah semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang datang pada kita, masalah yang terjadi pada diri kita yakin kita mampu untuk menghadapi itu semua dan kita bisa untuk menyelesaikannya. Nah, dan aku teringat oleh salah satu film yang cukup menginspirasi dan motivasi diri aku. Barangkali teman-teman juga pernah menontonnya, yaitu judulnya Three Idiot. Jadi pada film ini ada sebuah kata-kata yang motivasi ataupun sebuah kalimat yang dapat menginspirasi diri kita, yaitu all is well. Semua akan baik-baik saja, semua akan beres, dan semua akan oke. Jadi teman-teman, kalau kita memiliki sebuah masalah dan kita bilang pada diri kita akan baik-baik saja, secara tidak sadar diri kita itu lagi menenangkan posisi diri kita dan mencoba menenangkan pikiran kita. Sehingga teman-teman, ketika otak kita munculkan pikiran bahwasanya aku pasti gagal, aku nggak bisa, aduh ini mah berat banget buat aku, maka teman-teman, ketika itu juga munculkan, tanamkan pada diri kita, tanamkan pada otak kita, aku pasti bisa, aku baik-baik saja, dulu aku bisa maka sekarang bisa. Maka secara tidak langsung diri dan otak kita itu akan lebih semangat dan akan lebih termotivasi lagi. Sebenarnya ketika kita memiliki masalah, diri kita itu mampu untuk mengatasi itu semua. Hanya saja diri kita kadang tidak memampukan untuk kita mengatasinya. Bukan Tuhan memberikan masalah terlalu berat, sebenarnya kita mampu, hanya saja kita membatasi kemampuan diri kita. Padahal ketika kita berjuang dan berusaha, kita mampu teman-teman. Maka setiap masalah yang datang pada diri kita, tanamkan pada diri dan pikiran kita bahwasanya kita pasti bisa, semua bisa diatasi. Oke teman-teman, itu tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah ingatlah hal baik yang harus kita syukuri. Ingatlah teman-teman bahwasanya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan rezeki, kesehatan, nikmat yang banyak pada diri kita, dan kita harus mampu untuk mensyukuri itu semua. Biasanya yang membuat diri kita berpikir negatif adalah ketika kita, aduh aku mah pasti gagal, aduh aku mah nggak bisa berbuat apa-apa, aduh aku mah nggak bisa berbuat banyak. Nah, dan itu adalah pikiran-pikiran negatif dan harus kita atasi dengan cara apa? Yaitu ingat teman-teman bahwasanya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan banyak kenikmatan pada diri kita, dan semuanya itu harus kita syukuri. Kalau kita berpikir terkait nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti kita bisa makan, minum, istirahat, memiliki tubuh yang sehat, dan memiliki banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka ini menjadi sebuah alasan untuk apa kita berpikir yang negatif, untuk
untuk apa kita selalu merendahkan diri kita, bahwasanya ada nikmat Allah yang senantiasa harus kita syukuri. Dan ini menjadi salah satu untuk penyemangat dan pendorong untuk diri kita lebih termotivasi lagi. Dan kita pun harus berpikir bahwasanya di luar sana teman-teman masih banyak orang yang tidak seberuntung kita, yang memiliki kenikmatan seperti inilah, sampai saat ini kita mampu memiliki hal-hal seperti ini. Dan itu harus kita syukuri. Sebagaimana itu tadi, itu bisa melejutkan semangat kita, itu bisa menambah kepercayaan diri kita dan lebih termotivasi lagi. Maka secara tidak sadar pikiran negatif yang ada pada diri kita itu akan terkikis dengan sendirinya. Oke teman-teman, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah ingatlah orang-orang yang harus Anda perjuangkan. Ingat pada orang-orang yang harus kita perjuangkan. Siapa mereka? Yaitu orang tua kita, keluarga kita. Mungkin bagi kalian yang sudah berkeluarga, yang mereka membutuhkan diri kita teman-teman. Kalau setiap hari kita berpikiran negatif, lalu bagaimana kita bisa membanggakan mereka? Bagaimana kita bisa memperjuangkan mereka? Yuk, stop, hilangkan pikiran negatif, ganti dengan afirmasi-afirmasi, kata-kata positif. Bahwasanya aku pasti bisa, aku pasti berhasil melewati ini, dan kita mampu untuk menghadapi itu semua. Yakinlah teman-teman, kita mampu menghadapi itu semua dengan semangat yang tinggi atas dasar kita harus berjuang demi orang yang kita sayangi. Oke teman-teman, itu tadi yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah ingatlah bahwasanya Allah, Tuhan yang Maha Esa itu maha baik loh. Teman-teman, ingatlah bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan suatu masalah melebihi batas kemampuan diri kita. Jadi nggak mungkin Allah itu ngasih cobaan, ngasih ujian yang dimana itu melebihi dari batas kemampuan kita teman-teman. Sekarang kita dikasih ujian, sekarang kita dikasih masalah, ini pertanda. Pertanda apa? Bahwasanya Allah itu sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ingin membuat kita itu lebih baik lagi. Kadang pikiran orang yang salah adalah terkait menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Allah memberikan permasalahan ini terlalu berat pada aku? Kenapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat pada aku? Kita seringkali menyalahkan Tuhan, padahal teman-teman, Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu cinta sama kita. Kalau nggak sayang ataupun cinta sama kita, nggak mungkin Allah ngasih cobaan ataupun ujian kepada kita. Dan itu tadi teman-teman, bahwasanya masalah yang diberikan kepada kita itu pertanda cinta Allah, pertanda sayang Allah kepada diri kita. Jadi teman-teman, tanamkan pada diri kita bahwasanya kita mampu menghadapi ini semua, kita mampu berhasil melewati masalah ini, kita mampu melewati rintangan-rintangan yang terjadi di depan kita. Karena apa? Katakan pada masalah, aku memiliki Tuhan, memiliki Allah yang maha besar dibandingkan dirimu yang tidak ada apa-apanya. Dan tanamkan itu pada diri kita, katakan semuanya akan baik-baik saja, dan katakan pada diri kita, kita mampu menghadapi itu semua. Baiklah teman-teman, pada video kali ini cukup sampai di sini. Yuk kita tanamkan pada diri kita afirmasikan bahwasanya kita mampu menghadapi masalah yang terjadi pada diri kita. Kita mampu berhasil melewati itu semua, karena dulu pun kita pernah berhasil, dan kita pikirkan hal-hal baik itu, kita tanamkan pada diri kita sekarang untuk melewati masalah yang akan datang itu. Oke teman-teman, pada video kali ini cukup sekian. Terima kasih bagi teman-teman yang hebat, teman-teman yang penuh semangat, teman-teman yang penuh motivasi. Dan aku yakin teman-teman mampu melewati masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya telah menonton video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Yilmaz Anggara, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.